Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Udara dingin khas Norwegia di awal musim gugur menyelimuti aula pertemuan yang terletak di tepi sebuah danau jernih. Kabut tipis perlahan menutupi permukaan air, memantulkan siluet pegunungan bersalju, seakan menciptakan cermin alam yang membingkai ketenangan sekaligus misteri. Dari jendela-jendela besar, cahaya senja memantul lembut, menambah kesan sakral pada ruangan yang sudah syarat antisipasi intelektual. Aula itu tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk menampung ratusan peserta dari berbagai penjuru dunia. Kursi-kursi tersusun rapi menghadap panggung sederhana, di mana sebuah meja panjang dengan mikrofon dan catatan para pembicara siap menanti. Lampu gantung memancarkan cahaya hangat, beradu dengan dinginnya udara luar, menciptakan kontras antara kenyamanan ruang akademis dan ketegangan yang segera mengisi udara. Forum bertajuk Faith, Reason, and the Hidden Science. Dialog antara agama modern menarik perhatian cendekiawan, teolog dan akademisi. Di antara semua sesi, satu topik menjadi pusat perhatian. Sebuah debat yang menimbulkan pertanyaan serius bagi umat beriman dan peneliti agama. Mengapa Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan dalam Islam sebagai penyelamat akhir zaman, tidak disebut dalam Injil Kristen? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika atau provokasi, tetapi menuntut pemahaman mendalam tentang teks-teks suci, sejarah penyusunan kitab, dan dinamika teologi lintas agama. Moderator, seorang profesor filsafat agama dari Universitas Oslo, membuka sesi dengan latar sejarah yang mengikat isu tersebut ke konteks global dan historis. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai Imam Mahdi tidak muncul secara kebetulan dalam diskusi antaragama modern. Dalam sejarah kekristenan, Injil awal, baik kanonik maupun non-kanonik, dibentuk dan dikodifikasi dalam situasi politik dan sosial yang kompleks. Konsili-konsili gereja awal, termasuk Konsili Nicea pada 325 Masehi, berfokus pada keilahian Yesus dan doktrin Tritunggal, sementara figur penyelamat masa depan yang diyakini dalam Islam tidak menjadi fokus utama perumusan kitab suci Kristen. Pemahaman ini penting agar audiens menyadari konteks perbedaan doktrin. Dalam Islam, Imam Mahdi adalah figur sentral dalam eskatologi, seorang pemimpin yang akan muncul menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Al-Quran tidak menyebutkan Imam Mahdi secara eksplisit, tetapi hadis sahih memberikan uraian rinci mengenai tanda-tanda kemunculannya, misinya, dan sifat-sifatnya. Sementara itu, Injil menekankan kedatangan Yesus kedua kali sebagai titik fokus eskatologi. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan alami. Apakah ketidaksebutan Imam Mahdi dalam Injil menandai kontradiksi? Ataukah hanya perbedaan perspektif teologis dan interpretatif yang wajar? Aula menjadi hening ketika moderator menekankan pentingnya memahami perbedaan naratif. Debat ini bukan untuk merendahkan keyakinan siapapun, melainkan untuk menelusuri akar historis dan teologis dari teks suci masing-masing tradisi. Mengapa figur yang begitu penting dalam satu tradisi tidak muncul di tradisi lain? Itulah inti pertanyaan yang akan kita gali bersama. Peserta menulis catatan dengan serius, sementara yang lain membuka kitab suci masing-masing. Seorang teolog Kristen dari Italia menekankan bahwa Injil ditulis untuk menyampaikan kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Fokus pada figur penyelamat masa depan. Dalam hal ini Imam Mahdi tidak termasuk dalam misi penulisan Injil. Figur Mahdi, bagi tradisi Kristen, tidak memiliki relevansi teologis karena eskatologi Kristen menempatkan Yesus sebagai pusat kedatangan terakhir. Di sisi lain, seorang ulama Muslim dari Mesir menekankan bahwa ketidaksebutan Imam Mahdi dalam Injil tidak mengurangi kepentingannya dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa sejarah penyebaran wahyu bersifat progresif. Setiap kitab memiliki fokus dan konteks berbeda. Al-Quran menegaskan keberadaan nabi dan rasul terdahulu, namun juga mengoreksi dan melengkapi narasi sebelumnya ketika diperlukan. Imam Mahdi adalah lanjutan janji ilahi yang tidak tertulis di Injil, karena Injil tidak membahas seluruh sejarah manusia secara eskatologis. Moderator menyoroti proses kodifikasi. Injil leban adalah Injil kanonik 4. Injil yang diterima secara luas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, disusun beberapa dekade setelah wafatnya Yesus. Fokus utama adalah kehidupan, pengajaran moral, dan makna keselamatan bagi umat Kristen awal 2. Injil non-kanonik,
Injil seperti Barnabas atau Thomas memberikan perspektif berbeda, tetapi penolakan mereka dalam konsili gereja awal menunjukkan bahwa isu seperti kemunculan Mahdi tidak pernah dianggap relevan bagi doktrin utama, Trau. Konteks politik dan sosial, konsili-konsili, termasuk Nicea, dipengaruhi oleh kebutuhan menyatukan umat Kristen dan menegaskan doktrin keilahian Yesus, bukan untuk memetakan seluruh tokoh eskatologis lintas tradisi. Audiens mulai memahami bahwa pertanyaan tentang Imam Mahdi bukan sekadar isu dogmatis atau kontroversial, tetapi menyentuh hubungan antara teks, konteks sejarah, dan prioritas teologis. Di luar aula, kabut semakin tebal menutupi permukaan danau, seakan menandai misteri yang menunggu untuk diungkap. Di dalam aula, ketegangan intelektual meningkat, peserta menyiapkan diri untuk debat yang akan menantang akal, iman, dan pemahaman historis mereka. Langkah-langkah kaki yang menghampiri kursi menambah detak nadi ruangan, mengisyaratkan bahwa perdebatan akan segera dimulai. Moderator menutup bagian awal dengan pernyataan reflektif. Ketika kita menelusuri teks suci dan sejarahnya, kita dihadapkan pada satu kenyataan. Setiap tradisi menyoroti aspek yang dianggap paling penting bagi penyelamatan dan pemahaman manusia. Tidak semua figur eskatologis disebutkan dalam setiap kitab. Tugas kita bukan hanya menilai apa yang ada atau tidak ada, tetapi memahami alasan di baliknya dan belajar dari perbedaan itu. Suasana sudah syarat ketegangan intelektual dan rasa ingin tahu. Pertanyaan besar tentang mengapa Imam Mahdi tidak disebut dalam Injil menggantung di udara, menantang setiap peserta untuk merenungkan implikasi teologisnya. Cahaya lampu hangat menyorot meja panjang, sementara kabut di luar seakan menyatu dengan misteri yang tengah digali. Peserta mulai menyesuaikan posisi di kursi mereka. Desahan tipis terdengar saat beberapa kursi digeser, diikuti bisikan ringan di antara mereka. Ketegangan intelektual yang sebelumnya terasa syarat, kini berubah menjadi energi yang siap dilepaskan dalam debat inti. Moderator membuka bagian berikutnya dengan nada tenang namun tegas, menekankan pentingnya memahami konteks historis dan implikasi teologis sebelum memasuki inti perdebatan. Ia mengingatkan bahwa meskipun Imam Mahdi tidak disebut dalam Injil, keberadaan figur eskatologis dalam Islam memiliki hubungan kompleks dengan tradisi Kristen. Penting untuk melihat bukan hanya apa yang tertulis, tetapi mengapa, katanya. Setiap kitab lahir dari konteks tertentu, dan setiap tradisi memilih fokus eskatologisnya sendiri. Seorang teolog Kristen dari Jerman duduk di barisan depan dengan jilbab kecil di sampingnya, sebagai kenang-kenangan kunjungan ke Vatikan, menambahkan perspektif historis. Ia menekankan bahwa Injil ditulis dengan tujuan utama menyampaikan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, bukan untuk merinci figur eskatologis lain. Ketidaksebutan Imam Mahdi bukanlah penghapusan figur lain, melainkan refleksi prioritas teologis. Ia menegaskan pertanyaan yang sebelumnya disampaikan moderator. Jika Injil fokus pada kedatangan kedua Yesus, apakah wajar bagi teks itu untuk menyebut semua figur masa depan dari tradisi lain? Di sisi lain, seorang ulama dari Mesir mengenakan jubah putih sederhana dan sorban rapi, berdiri di podium. Suaranya mantap saat menekankan bahwa Imam Mahdi bukan sekadar simbol, tetapi sosok yang dijanjikan Allah untuk menegakkan keadilan dan menyiapkan dunia menyambut hari kiamat. Ia mengutip hadis-hadis sahih yang menjelaskan tanda-tanda kemunculannya, misinya membersihkan bumi dari ketidakadilan, dan perannya dalam menegakkan hukum Allah. Ketidaksebutan Imam Mahdi dalam Injil, menurutnya, bukan pengurangan peran, tetapi refleksi bahwa setiap teks memiliki fokus berbeda sesuai konteks wahyu masing-masing. Moderator kemudian menyoroti sebuah pertanyaan kritis yang menggantung di udara. Apakah ketidaksebutan Imam Mahdi dalam Injil menimbulkan kontradiksi teologis, atau justru menunjukkan bahwa setiap tradisi memiliki garis eskatologi sendiri? Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada panggung. Setiap peserta tampak memegang bagian dari teka-teki besar yang sedang terungkap. Fokus kemudian berpindah pada sejarah pembentukan Injil. Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes disusun beberapa dekade setelah wafatnya Yesus, bertujuan menyampaikan pesan keselamatan, bukan merinci figur eskatologis yang tidak terkait langsung dengan Yesus. Injil non-kanonik, seperti Barnabas atau Thomas, kadang menyinggung figur berbeda, tetapi penolakan mereka dalam konsili gereja awal menegaskan prioritas doktrin utama tetap pada Yesus sebagai pusat eskatologi. Setiap tradisi agama, ketika membahas masa depan atau akhir zaman,
menyoroti figur yang paling relevan dengan misi keselamatan dan etika spiritual umatnya. Ketidaksebutan Imam Mahdi dalam Injil bukan bukti penghapusan, tetapi refleksi logika naratif dan fokus teologis. Pertanyaan retoris muncul di benak peserta. Apakah kita bisa menilai satu teks berdasarkan apa yang tidak disebutkan, tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan misi teks itu sendiri? Beberapa teolog Kristen kontemporer memandang kedatangan Yesus kedua kali sebagai titik fokus eskatologis, mempersiapkan umat menghadapi akhir zaman. Figur lain dari tradisi berbeda, termasuk Imam Mahdi, tidak memiliki relevansi untuk misi keselamatan menurut Injil. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting bagi audiens lintas agama. Bagaimana menyelaraskan kepercayaan berbeda tanpa meniadakan keyakinan masing-masing? Seorang akademisi Muslim dari Indonesia menambahkan perspektif filosofis. Sejarah wahyu bersifat progresif, setiap nabi dan kitab membawa pesan sesuai konteks zamannya, namun tetap mengarahkan manusia pada kebenaran universal. Imam Mahdi dianggap kelanjutan janji ilahi yang membawa umat menuju keadilan dan tauhid. Tidak disebut dalam Injil karena fokus teks itu adalah misi Yesus, bukan figur eskatologis lain. Beberapa peserta menunduk menulis catatan, sementara yang lain menatap jauh keluar jendela, seolah mencari makna dari kabut di danau. Ketegangan intelektual mencapai puncak saat kontradiksi yang tampak dan misteri yang mendalam menjadi sorotan. Dialog lintas agama ini bukan untuk menyelesaikan semua pertanyaan, melainkan membuka ruang refleksi. Ketidaksebutan Imam Mahdi dalam Injil tampak seperti ketidaksesuaian bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka yang memahami konteks historis, hal itu menegaskan prinsip bahwa wahyu disampaikan sesuai kebutuhan umat pada masanya. Pertanyaan lain muncul. Apakah ketidaksebutan itu membatalkan keyakinan? Atau justru menantang kita untuk memahami hikmah di balik perbedaan itu? Lampu gantung memancarkan cahaya yang menyorot meja panjang. Bayangan panjang menari di lantai kayu. Sementara kabut di luar seakan menembus kaca, menyelimuti ruangan dengan misteri. Cahaya dan bayangan menjadi simbol pertentangan dan harmoni simultan. Gelap mewakili misteri, hangat mewakili pencerahan dan pemahaman dari dialog. Moderator kemudian menekankan implikasi teologis dan etis dari ketidaksebutan Imam Mahdi dalam Injil. Perbedaan ini menantang peserta untuk berpikir kritis tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tradisi lain. Islam menekankan Mahdi sebagai figur penyelamat yang hadir untuk menegakkan keadilan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan terakhir, sedangkan Kristen menekankan Yesus sebagai pusat eskatologi yang membawa keselamatan melalui kasih dan penebusan dosa. Kedua tradisi menawarkan jalan berbeda, namun keduanya menuntun manusia mencari kebenaran dan keadilan. Beberapa peserta mulai merenungkan bagaimana iman mereka dipengaruhi oleh teks, sejarah, dan interpretasi. Seorang peserta bergumam pelan, apakah ini tentang siapa yang benar, atau tentang bagaimana kita memahami jalan menuju Tuhan? Pertanyaan itu sendiri menjadi inti refleksi pribadi yang mendalam. Dimensi sosial dan interaksi lintas agama semakin terlihat. Peserta saling menatap dengan hormat, menulis catatan dengan cepat, atau dia membiarkan kata-kata moderator dan argumen para pembicara menembus kesadaran mereka. Perbedaan ini bukan konflik, tetapi peluang introspeksi. Ketidaksebutan Imam Mahdi memaksa setiap tradisi merenungkan prioritas teologisnya sendiri, menuntut keterbukaan intelektual, keberanian menanyakan pertanyaan sulit, dan kerendahan hati menerima bahwa sebagian kebenaran mungkin tidak tercakup sepenuhnya dalam satu tradisi saja. Seiring waktu berjalan, bayangan dan cahaya di aula menjadi simbol pertentangan dan harmoni. Debat bukan tentang siapa menang atau kalah, tetapi membuka mata, hati, dan pikiran terhadap luasnya rahasia ilahi dan cara manusia memahaminya. Detik-detik sebelum debat inti, membuat semua peserta menahan napas, mata tertuju pada panggung, tangan menggenggam catatan atau kitab suci. Kabut di luar masih tipis, menandai misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Aula terasa hidup oleh energi yang tak terlihat. Ketegangan intelektual dan rasa ingin tahu seakan menempel pada dinding kayu, meresap ke udara dingin musim gugur Norwegia. Lampu hangat memantul di lantai kayu, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seiring gerakan peserta, seakan ikut menari mengikuti denyut pemikiran mereka. Moderator mengangkat catatan, lalu menatap peserta dengan tenang. Kita akan memasuki inti perdebatan. Setiap pertanyaan yang muncul akan menjadi batu pijakan untuk menyelami lapisan lebih dalam dari pemahaman masing-masing tradisi. Ia menarik napas, membiarkan sejenak hening mengisi aula. Beberapa peserta mencondongkan tubuh ke depan,
Pena siap menulis, mata menatap tajam ke panggung. Seorang teolog Kristen dari Prancis angkat bicara pertama. Nada suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Mari kita bahas secara terbuka. Fokus kita adalah bagaimana setiap tradisi menekankan figur eskatologis mereka. Misi Yesus dalam teks Kristen adalah inti dari keselamatan. Setiap figur tambahan dianggap sebagai perluasan yang tidak relevan bagi teks tersebut. Ia berhenti sejenak, menatap audiens, seakan menantang untuk berpikir lebih jauh daripada sekadar teori. Ulama Mesir berdiri, wajahnya serius namun damai. Memang misi dan fokus setiap tradisi berbeda, tetapi ini membuka kesempatan bagi kita untuk melihat pola universal, keadilan, penyelamatan, dan moralitas. Diskusi ini bukan tentang siapa lebih unggul, tetapi tentang memahami bagaimana pesan moral dan spiritual disampaikan melalui figur-figur berbeda. Suaranya menembus keheningan, membuat beberapa peserta tersentak dan menyesuaikan perhatian mereka. Moderator melangkah ke depan, menekankan dinamika yang muncul. Argumen ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana manusia menafsirkan tanda-tanda dan figur eskatologis? Setiap tradisi membingkai jawaban dengan cara berbeda, dan diskusi ini harus membuka wawasan baru. Seorang akademisi muda dari Indonesia mengangkat tangan. Suaranya lembut namun jelas. Ketidaksebutan figur tertentu dalam konteks naratif memunculkan refleksi yang penting. Bagaimana kita memahami misi masing-masing figur dan relevansinya bagi umat mereka? Ini bukan sekadar teks, tapi filosofi yang membentuk tindakan dan pemahaman manusia. Di barisan belakang, seorang teolog Kristen muda dari Jerman menambahkan, menariknya, ketika kita membandingkan fokus masing-masing tradisi, kita menemukan pola pemikiran yang mendalam. Prioritas naratif menentukan figur yang disorot, bukan pengabaian. Jadi diskusi ini menantang kita melihat struktur logika naratif di balik teks suci, bukan membandingkan kebenaran literal. Beberapa peserta saling menatap, beberapa menulis catatan, sementara yang lain menatap keluar jendela, di mana kabut perlahan menebal dan menutupi permukaan danau. Atmosfer di aula menjadi lebih padat, udara seakan menyerap ketegangan intelektual dan rasa ingin tahu. Moderator kemudian menantang, jika setiap tradisi memiliki fokus yang berbeda, bagaimana kita menafsirkan relevansi figur lain bagi umat manusia? Apakah figur yang tidak disebut itu hilang nilainya? Ataukah peran mereka tetap ada, tersembunyi dalam konteks teologis masing-masing? Seorang ulama dari Mesir menanggapi, relevansi tidak selalu ditentukan oleh teks eksplisit. Ada nilai simbolik dan implikatif dalam figur yang muncul di satu tradisi dan tidak muncul di tradisi lain. Dialog ini membantu kita melihat kompleksitas hubungan antara wahyu, konteks sejarah, dan penerimaan umat. Diskusi semakin intens. Seorang teolog Kristen dari Italia menekankan, kami melihat setiap figur melalui lensa misi inti teks. Fokus utama adalah Yesus sebagai pusat eskatologi. Figur lain, meski relevan di tradisi lain, tidak mengubah keseluruhan misi. Penting bagi kita menghargai logika internal teks tanpa mengabaikan konteks eksternal. Beberapa peserta mengangguk, beberapa menulis dengan cepat. Seorang akademisi muda Muslim dari Indonesia menambahkan, dialog ini menekankan pentingnya refleksi kritis. Setiap figur memiliki lapisan makna yang berbeda. Diskusi lintas tradisi membuka ruang untuk memahami makna lebih dalam, bukan sekadar membandingkan teks secara literal. Moderator mengamati interaksi, kemudian berkata, perhatian terhadap logika naratif, prioritas teologis, dan konteks historis bukanlah sekadar metode akademik. Ini adalah latihan memahami bagaimana manusia menafsirkan tanda, figur, dan pesan moral. Kabut di luar semakin tebal, menutupi danau, sementara cahaya lampu di aula tetap hangat memantul di meja panjang. Bayangan bergerak perlahan, mengikuti detak energi intelektual peserta yang terus memuncak. Beberapa mulai berdiskusi satu sama lain, menanyakan pertanyaan lanjutan, membagikan pandangan pribadi. Interaksi ini bukan hanya debat. Ini adalah proses pemahaman, dialog, dan refleksi spiritual yang intens. Moderator menekankan, ingat, setiap pertanyaan yang muncul bukan sekadar untuk dijawab, tetapi untuk memicu refleksi lebih dalam. Apa yang kita lakukan di sini adalah membuka mata, hati, dan pikiran untuk melihat pola yang mungkin tersembunyi di balik teks suci. Seorang peserta yang lebih tua menatap jendela, melihat kabut yang bergerak lembut di atas danau. Ia bergumam, setiap jawaban yang kita temukan hanyalah sebagian dari keseluruhan. Misteri ini lebih besar daripada kita.
dan dialog ini hanyalah awal dari perjalanan panjang pemahaman. Beberapa peserta menunduk menulis, beberapa menatap keluar jendela, beberapa menatap lawan debat dengan serius. Cahaya lampu dan bayangan yang menari di lantai kayu menciptakan simbolik visual. Dialog dan ketegangan berpadu, harmonis sekaligus kontras. Moderator menutup sesi formal tanpa kesan final. Mari kita biarkan energi diskusi ini terus mengalir. Apa yang terjadi di aula ini hanyalah langkah awal. Pemikiran, refleksi, dan pertanyaan yang lahir di sini akan terus menuntun kalian mempersiapkan pikiran dan hati untuk diskusi berikutnya. Para peserta tetap di tempatnya. Beberapa masih menulis catatan, beberapa mulai berdiskusi pelan dengan teman di dekatnya. Cahaya lampu hangat memantul di meja panjang. Bayangan menari, kabut di luar tetap tipis. Danau tersembunyi di balik tirai misteri. Aliran intelektual dan spiritual belum berhenti. Energi yang tercipta siap dibawa ke tingkat berikutnya, seolah menyiapkan panggung untuk diskusi lebih mendalam yang akan berlanjut. Detik-detik setelah sesi sebelumnya berlalu masih meninggalkan getaran yang nyata di aula. Peserta tetap duduk, sebagian menunduk menulis catatan, sebagian lain menatap kabut yang menebal di atas danau, seakan mencoba menangkap bayangan misteri yang baru saja disentuh dalam diskusi. Udara di dalam ruang itu terasa berat, tidak karena dingin musim gugur, tetapi karena konsentrasi dan kesadaran kolektif akan kompleksitas tema yang sedang mereka selami. Lampu hangat memantul di meja panjang, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan mengikuti gerak tangan peserta yang menulis dan menyesuaikan posisi. Kabut di luar jendela menambah kesan dramatis, seolah alam ikut menyimbolkan perjalanan intelektual yang menuntut kesabaran dan ketajaman. Moderator membuka sesi, lanjutan dengan menyinggung perjalanan sejarah panjang yang melatar belakangi perbedaan eskatologis antara Islam dan kekristenan. Untuk memahami konteks figur eskatologis, katanya, kita harus menengok sejarah peradaban dan perkembangan keyakinan dari akar-akarnya. Ia kemudian menyoroti kekristenan awal, di mana pertanyaan tentang identitas Yesus menjadi inti dari perdebatan teologis sejak masa-masa awal komunitas Kristen. Pada abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi, Kaisar Konstantinus menginisiasi Konsili Nisea, sebuah pertemuan besar yang dimaksudkan untuk menyatukan umat Kristen yang kala itu terpecah oleh perbedaan doktrin. Konsili ini menegaskan ketuhanan Yesus, menolak pandangan Arius dari Alexandria yang berpendapat bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan sendiri. Keputusan ini bukan hanya membentuk doktrin Tritunggal yang menjadi fondasi iman Kristen arus utama, tetapi juga meninggalkan luka panjang bagi perkembangan teologi dan pemikiran independen di luar gereja resmi. Sementara gereja Katolik dan Ortodoks mempertahankan hasil konsili sebagai kebenaran, beberapa kelompok dan pemikir kecil terus mempertanyakan logika dan implikasi doktrin itu. Seiring berkembangnya kekristenan, proses kodifikasi Injil menjadi pusat perhatian. 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes disusun beberapa dekade setelah wafatnya Yesus. Fokus utama penulisan adalah kehidupan, ajaran, dan kematian Yesus, serta implikasi moral dan spiritual bagi umat Kristen awal. Injil-Injil non-kanonik seperti Barnabas dan Thomas memberi perspektif berbeda namun tidak diterima secara resmi, karena mereka tidak dianggap relevan untuk doktrin utama. Dalam konteks ini, figur eskatologis dari tradisi lain, seperti Imam Mahdi dalam Islam, tidak disebut sama sekali, bukan karena penghapusan atau pengabaian, tetapi karena fokus historis dan teologisnya berbeda. Islam yang lahir beberapa abad kemudian di Jazirah Arab menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam konteks sejarah wahyu. Al-Quran menegaskan Isa bin Maryam, Yesus, sebagai salah satu nabi besar yang dimuliakan, lahir tanpa ayah sebagai tanda kebesaran Allah. Namun, Islam menolak klaim ketuhanan Yesus, menegaskan tauhid. Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas. Al-Quran juga menyatakan bahwa Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah, memperlihatkan bahwa perspektif eskatologis Islam berbeda dari kekristenan, tetapi tetap menekankan keadilan, moralitas, dan petunjuk ilahi bagi umat manusia. Moderator mengalihkan perhatian peserta pada konsep Imam Mahdi dalam sejarah Islam. Ia menjelaskan bahwa gagasan Mahdi muncul secara lebih sistematis di abad-abad awal Islam ketika komunitas Muslim menghadapi tantangan politik dan sosial yang kompleks. Imam Mahdi, sebagai figur eskatologis, dilihat sebagai penegak keadilan yang akan menyiapkan umat menghadapi hari kiamat. Narasi ini bukan sekadar teori.
Ia berkembang melalui hadis, catatan sejarah, dan tradisi intelektual yang melibatkan para ulama dari berbagai generasi. Mahdi menjadi simbol moral sekaligus aspirasi spiritual yang memengaruhi praktik sosial, etika kepemimpinan, dan kesadaran kolektif umat moderator. Menjelaskan pula bagaimana peradaban Islam dari kekhalifahan Umayyah hingga Abbasiyah membentuk konteks bagi ekspektasi figur eskatologis. Para khalifah, ilmuwan, dan cendekiawan sering memadukan pemikiran etis dan sosial dengan eskatologi. Dalam banyak catatan sejarah, munculnya sosok Mahdi di masa depan menjadi bahan refleksi tentang keadilan, kepemimpinan yang benar, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa figur eskatologis dalam Islam bukan sekadar prediksi masa depan, tetapi panduan moral dan etika yang hidup dalam praktik keseharian umat. Sementara itu, di ranah kekristenan, sejarah peradaban Eropa menunjukkan bagaimana interpretasi kedatangan kedua Yesus membentuk masyarakat, hukum, dan struktur sosial. Pada abad pertengahan, para teolog dan filsuf Kristen memfokuskan eskatologi pada konsep akhir zaman dan penghakiman terakhir, yang memengaruhi etika sosial dan perilaku moral komunitas. Penerapan prinsip eskatologis ini berlangsung melalui liturgi, pendidikan, dan kebijakan komunitas, sehingga meski figur lain tidak disebutkan, prinsip-prinsip universal tetap berkembang dan membimbing tindakan umat. Peserta terlihat menyimak setiap penjelasan dengan seksama. Beberapa mencondongkan tubuh ke depan, menulis catatan yang mencatat hubungan sejarah antara kekristenan awal, konsili, dan doktrin Yesus dengan perspektif Islam tentang Mahdi. Beberapa lain menatap keluar jendela, di mana kabut menebal di atas danau, seakan menjadi metafora untuk lapisan misteri sejarah dan spiritual yang belum sepenuhnya terungkap. Cahaya lampu yang memantul di lantai dan wajah-wajah peserta menambah kesan dramatis, mencerminkan ketegangan intelektual yang terus berkembang. Moderator melanjutkan dengan membahas bagaimana interaksi budaya dan peradaban memengaruhi pemahaman figur eskatologis. Ia menyoroti hubungan antara teks suci dan konteks sosial politik. Bagaimana konsili gereja awal menekankan ketuhanan Yesus untuk menyatukan umat Kristen, bagaimana perkembangan Islam menempatkan figur Mahdi sebagai simbol keadilan di tengah dinamika kekuasaan dan masyarakat, dan bagaimana kedua tradisi ini membentuk kerangka moral serta etika yang berbeda, namun memiliki tujuan serupa, membimbing umat menuju kebenaran dan keadilan. Narasi kemudian mengalir ke pertanyaan filosofis dan sosiologis. Bagaimana figur eskatologis memengaruhi identitas komunitas, kesadaran moral, dan hubungan antarumat? Moderator menekankan bahwa memahami Mahdi atau Yesus bukan hanya membaca teks, tetapi mengamati dampak nyata figur tersebut pada masyarakat, etika, dan budaya. Peserta mulai merenungkan, bempetau misdi dana cepat, Vendapa menatap kabut, seolah mencari inspirasi visual dari simbol alam untuk memahami refleksi spiritual dan sejarah yang baru saja dijelaskan. Bayangan dan cahaya aula bergerak mengikuti gerak peserta. Sesekali terdengar gesekan pena di atas kertas, langkah kaki ringan saat peserta menyesuaikan posisi, dan desahan lembut yang menandai ketegangan intelektual yang terus hidup. Aliran pemikiran seolah mengalir tanpa henti. Sejarah kekristenan, konsili, kodifikasi Injil, eskatologi Islam, perkembangan peradaban, dan simbol moral semuanya bergerak sebagai satu narasi berlapis, menembus setiap sudut ruang akademis yang syarat konsentrasi. Peserta mulai menyadari bahwa memahami perbedaan eskatologis bukan sekadar mengumpulkan fakta historis. Setiap prinsip moral dan sosial yang dihubungkan dengan figur Mahdi atau kedatangan kedua Yesus memengaruhi cara berpikir mereka tentang keadilan, kepemimpinan, dan aspirasi spiritual. Beberapa mencondongkan tubuh ke depan, menulis dengan cepat, sedangkan beberapa lain menatap keluar jendela, di mana kabut tebal di atas danau bergerak perlahan, seakan mencerminkan lapisan misteri yang sedang mereka telaah. Lampu yang memantul hangat pada meja panjang dan wajah-wajah serius menciptakan atmosfer reflektif, di mana ketegangan intelektual berpadu dengan kesadaran akan kedalaman sejarah dan spiritualitas yang mereka telusuri. Sesekali terdengar bisik lembut dari peserta yang mencoba menyusun pertanyaan atau pemikiran baru, namun energi tetap mengalir melalui ruang itu secara alami, tanpa intervensi berlebihan. Moderator membiarkan narasi mengalir melalui deskripsi dan refleksi, menyoroti bagaimana figur eskatologis membentuk kesadaran moral dan praktik sosial sepanjang sejarah. Dari konsili-konsili awal yang menentukan doktrin kekristenan, hingga perkembangan ajaran Islam yang menegaskan keadilan dan kepemimpinan moral melalui konsep Mahdi, setiap lapisan pengetahuan ini tercermin dalam sikap dan catatan peserta.
Narasi ini bukan sekadar historiografi, melainkan pemetaan prinsip moral yang hidup dalam budaya, masyarakat, dan tradisi spiritual. Cahaya dan bayangan di aula menari mengikuti ritme peserta. Gerakan pena, langkah kaki, dan tarikan napas menjadi bagian dari aliran intelektual yang terasa hampir fisik, seakan energi berpikir itu bisa dirasakan di udara. Beberapa peserta menutup mata sesaat, membiarkan pemikiran mereka menyatu dengan sejarah dan simbolisme yang baru saja dijelaskan, sementara yang lain menatap jauh ke kabut, mencari metafora visual untuk refleksi spiritual yang muncul. Di setiap sudut, kesadaran kolektif tumbuh perlahan. Peserta menyadari bahwa figur eskatologis, apapun tradisinya, memiliki implikasi nyata bagi masyarakat, membimbing norma, menegakkan keadilan, dan membentuk pemahaman moral yang melampaui batas teks suci. Aliran narasi ini tidak berhenti pada sejarah semata, tetapi bergerak ke arah refleksi etis dan sosial, menantang setiap orang untuk melihat keterkaitan antara doktrin, praktik, dan aspirasi manusia. Kabut di luar tetap menebal, mengaburkan batas antara danau dan langit. Dalam aula, bayangan bergerak lambat di lantai kayu, lampu menyorot meja panjang, wajah-wajah serius, dan catatan yang terus ditulis. Ritme ini menciptakan suasana di mana sejarah, moralitas, dan spiritualitas berpadu, membentuk gelombang pemikiran yang mengalir tanpa henti. Setiap elemen, gerak, cahaya, bayangan, desahan, menjadi bagian dari narasi yang sama, menyatu dalam pengalaman intelektual yang mendalam dan terus berkembang. Peserta mulai menangkap benang merah dari sejarah peradaban dan doktrin. Bagaimana konsili awal menetapkan prioritas teologis, bagaimana penyusunan Injil mempengaruhi pemahaman umat Kristen, bagaimana ajaran Islam menempatkan Mahdi sebagai simbol keadilan dan kepemimpinan moral, dan bagaimana semua ini memengaruhi kesadaran kolektif serta refleksi spiritual mereka. Kesadaran ini tidak pernah berhenti. Ia terus mengalir menembus setiap pemikiran, mengundang pertanyaan baru, dan membangun ketegangan intelektual yang siap mengarahkan mereka ke lapisan analisis berikutnya. Setiap peserta, dari berbagai latar belakang dan tradisi, menyadari bahwa perjalanan pemahaman ini bukanlah garis lurus. Ia berliku-liku melalui sejarah, doktrin, praktik sosial, dan refleksi moral. Namun energi ini tetap hidup, mengalir di antara kursi-kursi, cahaya lampu, bayangan, dan kabut di luar jendela, menciptakan sebuah jaringan pemikiran yang utuh dan terus berkembang. Dalam keheningan yang nyaris terasa fisik, peserta menulis, menatap, dan merenung. Bayangan yang menari di lantai kayu mengikuti gerakan tubuh mereka, cahaya lampu hangat menyorot catatan dan wajah-wajah serius. Sementara kabut luar jendela bergerak perlahan, seakan menjadi simbol dari lapisan misteri dan refleksi yang tak pernah berhenti. Narasi ini mengikat semua elemen menjadi satu aliran panjang. Sejarah, eskatologi, moralitas, budaya, dan kesadaran pribadi peserta yang terus berkembang tanpa henti dan tanpa jeda penutup. Aula masih menyimpan sisa-sisa konsentrasi yang pekat, meskipun sesi sebelumnya telah berakhir. Cahaya lampu hangat menyorot meja panjang, memantul di kertas dan catatan yang berserakan, menciptakan pola bayangan yang tampak bergerak sendiri mengikuti gerak tangan peserta. Kabut di luar jendela tidak kunjung surut. Ia seolah menahan waktu, memberi ruang bagi pikiran untuk menembus batas-batas sejarah dan konsep yang baru saja diulas. Suara pena di atas kertas, desahan lembut, dan gesekan kursi menjadi irama yang tenang namun penuh ketegangan, menandai bahwa proses berpikir kolektif belum berhenti. Moderator membuka sesi lanjutan dengan mengarahkan perhatian pada konsekuensi sosial dan budaya dari figur eskatologis. Ia menjelaskan bahwa setiap tradisi tidak hanya membicarakan masa depan, tetapi menanamkan prinsip moral yang hidup dalam praktik sehari-hari. Ketika Mahdi dipahami sebagai simbol keadilan, itu tidak sekadar prediksi, katanya. Ia menjadi kerangka berpikir untuk menilai kepemimpinan, menegakkan hukum, dan membentuk masyarakat yang beretika. Begitu pula kedatangan kedua Yesus, ia membimbing umat Kristen dalam tindakan moral, kasih, dan pengampunan. Sejumlah peserta menulis dengan cepat, mencoba menangkap makna di balik kata-kata moderator. Beberapa lain menatap kabut yang menebal, membiarkan pikiran mereka mengembara pada lapisan sejarah yang kompleks. Konsili, kodifikasi teks suci, perkembangan politik dan sosial yang membentuk kesadaran moral umat manusia. Ruang itu terasa hidup, bukan karena interaksi verbal yang ramai, tetapi karena energi intelektual yang melingkupi setiap sudut aula. Moderator kemudian mengangkat dimensi konflik dan kompromi dalam sejarah,
Ia menekankan bagaimana perbedaan interpretasi tentang figur eskatologis memengaruhi kebijakan dan praktik sosial. Dalam kekristenan, perdebatan teologis tentang identitas Yesus mendorong munculnya struktur hierarkis dan kebijakan sosial yang mempertahankan ortodoksi. Dalam Islam, harapan akan Mahdi membentuk pemahaman tentang keadilan, kepemimpinan moral, dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh komunitas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada tataran politik. Menarik, seorang peserta berbisik, hampir seperti berbicara untuk dirinya sendiri, bahwa simbol ini tetap relevan, meski konteksnya berbeda. Mereka memengaruhi bagaimana orang hidup dan berinteraksi. Moderator tersenyum samar, kemudian menambahkan bahwa figur eskatologis juga menjadi alat refleksi moral bagi individu. Mahdi menuntun umat untuk menilai tindakan sendiri terhadap keadilan dan integritas. Yesus mendorong umat Kristen untuk mempertimbangkan kasih, pengampunan, dan persiapan moral menghadapi akhir zaman. Figur-figur ini menegaskan bahwa teks suci dan praktik sosial bukanlah entitas terpisah. Keduanya saling membentuk, menuntun perilaku, dan menegakkan norma etis yang berkelanjutan. Peserta mulai merasakan pola refleksi yang lebih dalam. Beberapa menutup mata sesaat, membiarkan pikiran mereka menyusuri perjalanan sejarah, konsili, kodifikasi Injil, dan perkembangan pemikiran eskatologis dalam Islam. Bayangan di lantai bergerak mengikuti gerak kepala dan tangan, membentuk simbol visual dari arus pemikiran kolektif yang terus mengalir. Cahaya hangat lampu menyorot catatan, wajah serius, dan pena yang menari. Seakan setiap elemen fisik ikut berperan dalam proses refleksi ini. Moderator kemudian membawa diskusi ke interaksi lintas tradisi dan budaya. Ia menekankan bagaimana figur eskatologis berfungsi sebagai penghubung moral dan sosial, bukan hanya konsep spiritual. Perhatikan bagaimana masyarakat menafsirkan harapan akan Mahdi atau kedatangan kedua Yesus, katanya. Mereka tidak hanya menunggu, tetapi menata kehidupan sosial, hukum, pendidikan, dan etika berdasarkan prinsip-prinsip yang diproyeksikan oleh figur ini. Beberapa peserta mencondongkan tubuh, menulis dengan cepat, mencoba menangkap inti dari observasi ini. Simbol moral yang hidup, bukan sekadar teks. Salah seorang peserta, laki-laki parubaya dengan catatan penuh sketsa dan diagram, menambahkan pelan. Jadi, figur ini seperti lensa yang membuat masyarakat melihat diri sendiri, menilai keadilan dan etika mereka. Moderator mengangguk. Tepat. Lensa itu membingkai tindakan kolektif, mengarahkan struktur sosial, dan mengikat norma yang berlaku. Tanpa figur ini, mungkin arah moral masyarakat akan lebih mudah terpecah, lebih tergantung pada kekuasaan atau kepentingan semata. Pembahasan mengalir ke dimensi simbolik dan psikologis. Moderator menekankan bahwa figur eskatologis memberi ruang bagi individu dan komunitas untuk memahami tujuan hidup, tanggung jawab, dan aspirasi moral. Mahdi memberikan teladan kepemimpinan yang adil. Yesus menjadi teladan kasih dan persiapan moral menghadapi akhir zaman. Peserta mulai menyadari bahwa sejarah dan teks suci bukan sekadar narasi, tetapi medium pembelajaran moral yang nyata dan berdampak pada kehidupan sosial. Kabut di luar jendela bergerak perlahan, seakan ikut menekankan lapisan misteri dan kedalaman refleksi yang sedang dijalani. Peserta menatap keluar, seolah mencoba menangkap inspirasi visual dari alam untuk memahami abstraksi moral dan spiritual. Bayangan lampu yang menari di lantai kayu menambah kesan dramatis, seakan ritme gerak mereka menjadi bagian dari narasi kolektif yang sedang berlangsung. Moderator menutup sesi refleksi dengan menyoroti relevansi kontemporer figur eskatologis. Ia menekankan bahwa pengaruh Mahdi dan Yesus tidak berhenti di masa lalu. Ia terus membentuk cara komunitas menilai keadilan, kepemimpinan, dan etika sosial hingga hari ini. Setiap keputusan sosial, kebijakan publik, atau perilaku moral dapat dilihat melalui lensa simbolik ini. Itu sebabnya, studi eskatologi bukan sekadar teori, tetapi panduan hidup yang terus relevan. Seiring kata-kata itu mengalir, peserta mulai menghubungkan refleksi sejarah dengan kehidupan nyata mereka. Beberapa menulis panjang, mengaitkan prinsip moral dari Mahdi dan Yesus dengan kondisi masyarakat modern. Beberapa menatap jauh ke kabut, mencoba merenungkan dimensi spiritual dan etis yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari. Aula terasa sunyi namun penuh energi. Setiap gerakan, suara pena, dan desahan menjadi bagian dari ritme pemikiran yang nyata. Akhirnya, moderator membiarkan peserta duduk dalam keheningan beberapa saat, memberi ruang bagi refleksi pribadi. Kabut di luar semakin menebal, memisahkan danau dari langit. Sementara cahaya hangat di dalam aula tetap memantul di wajah-wajah serius, catatan,
dan pena yang terus menari. Kesadaran kolektif tumbuh perlahan, mengikat sejarah, moralitas, dan spiritualitas menjadi satu aliran narasi yang tidak berhenti. Dari titik itu, pandangan mereka mulai merambat ke dimensi kontemporer. Bagaimana figur eskatologis, yang sebelumnya terasa jauh dan abstrak, ternyata membentuk cara manusia melihat diri sendiri, masyarakat, dan pilihan moral sehari-hari. Kabut di luar jendela tetap menebal, menelan cahaya danau yang samar, seakan menjadi metafora dari kompleksitas refleksi yang tengah mereka jalani. Aula menjadi ruang yang lebih dari sekadar fisik. Ia adalah medan meditasi kolektif, di mana pemikiran dan kesadaran sosial bertemu dan berputar dalam ritme yang nyaris tak terdengar. Moderator memulai refleksi baru dengan suara lembut, nyaris berbisik, namun setiap kata menembus keheningan aula. Jika Mahdi atau Yesus menjadi pedoman moral bagi komunitas, bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan kita di masa sekarang? Bagaimana figur ini menuntun kita dalam menghadapi dilema etika, tantangan sosial, atau kebijakan publik? Beberapa peserta menunduk, menulis panjang, mencoba merangkai kata-kata mereka sendiri ke dalam konteks modern. Yang lain menatap kabut, membiarkan pandangan mereka melayang, seakan mencoba menangkap bentuk-bentuk abstrak dari prinsip moral yang tengah mereka telaah. Diskusi kemudian merembet pada konsep tanggung jawab individu dalam konteks global. Moderator menekankan bahwa pemahaman terhadap figur eskatologis bukan sekadar soal ritual atau doktrin, tetapi juga soal aksi nyata dan keputusan moral yang diambil setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Mahdi dan Yesus menjadi lensa untuk menilai keadilan sosial, solidaritas, dan kepemimpinan etis, apakah dalam lingkup keluarga, komunitas, atau bahkan pemerintahan. Seseorang menulis catatan panjang, memikirkan kembali pekerjaannya, interaksi dengan tetangga, dan keputusan-keputusan kecil yang membentuk keseharian. Aula menjadi saksi diam dari proses internalisasi ini, di mana setiap pikiran bergerak antara refleksi historis dan kontemporer. Moderator menyoroti dampak simbolik figur eskatologis terhadap kebijakan sosial modern. Ia menjelaskan bahwa konsep keadilan, kesejahteraan, dan kepemimpinan moral yang sebelumnya dibahas dalam konteks sejarah masih relevan ketika diproyeksikan ke dunia modern. Misalnya, peserta diajak untuk mempertimbangkan bagaimana etika kepemimpinan Mahdi dapat menjadi referensi untuk transparansi dan integritas dalam pemerintahan saat ini, sementara teladan Yesus memengaruhi tindakan sosial, empati, dan perhatian terhadap kelompok rentan. Bayangan peserta di lantai kayu bergerak perlahan, seakan menari mengikuti aliran pemikiran, sementara kabut di luar menambah suasana reflektif yang mendalam. Seorang peserta muda berbisik, hampir tak terdengar. Jadi, figur ini bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga alat untuk memahami tanggung jawab kita sekarang. Moderator mengangguk, kemudian menambahkan, tepat. Mereka menuntun kita melihat keputusan sehari-hari sebagai bagian dari kesinambungan moral, di mana setiap tindakan kecil beresonansi dengan prinsip keadilan dan kasih yang lebih besar. Refleksi kemudian mengalir ke interaksi lintas budaya dan etika global. Moderator menekankan bahwa pemahaman eskatologis tidak hanya relevan dalam konteks agama tertentu, tetapi juga menawarkan kerangka moral yang universal. Mahdi, dalam konteks Islam, menjadi simbol integritas dan keadilan. Yesus dalam kekristenan menekankan kasih dan pengampunan. Keduanya, meskipun berbeda tradisi, memberi manusia alat untuk menilai tindakan mereka, membangun komunitas yang adil, dan mempertahankan kesadaran moral dalam menghadapi konflik dan kompleksitas sosial. Peserta menulis cepat, mencoba merangkai perspektif ini ke dalam kehidupan profesional, sosial, dan pribadi mereka. Moderator mengajak mereka menengok dunia modern dengan tantangan baru. Teknologi, globalisasi, dan krisis sosial ekonomi yang menuntut kebijakan etis. Figur eskatologis menjadi pedoman reflektif, membantu manusia menavigasi kompleksitas moral yang tidak bisa dijawab sekadar dengan hukum atau kebijakan pragmatis. Bayangkan, kata moderator, ketika seseorang membuat keputusan berbasis keadilan dan empati, ia meniru prinsip yang dianjurkan figur ini. Bukan untuk menunggu akhir zaman, tapi untuk menghadirkan akhir yang lebih adil dalam kehidupan nyata. Beberapa peserta tersenyum pelan, seolah menyadari kedalaman analogi tersebut. Suasana aula tetap hening, tetapi energi intelektual terasa mengalir di setiap sudut. Cahaya lampu hangat menyorot catatan panjang, pena yang menari, dan wajah serius peserta. Kabut di luar jendela perlahan menyatu dengan langit, menciptakan tirai samar yang menekankan misteri refleksi kontemporer ini.
Moderator membawa peserta pada dimensi internal dan psikologis, menekankan bagaimana figur eskatologis memungkinkan manusia menilai diri sendiri. Apakah tindakan mereka adil, bijaksana, dan penuh kasih? Apakah keputusan mereka mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral? Peserta menutup mata beberapa saat, membiarkan pikiran mereka menyusuri lapisan moral, sosial, dan spiritual yang saling berinteraksi. Dialog singkat muncul, hampir seperti gema refleksi internal. Seorang peserta berkata, "Kadang saya lupa menilai tindakan saya. Tapi jika saya memikirkan figur ini, saya merasa seperti punya panduan moral yang nyata." Moderator tersenyum, menekankan bahwa kesadaran itu bukan sekadar teori, tetapi praktik hidup, refleksi terhadap diri, komunitas, dan dunia. Diskusi berlanjut ke keterkaitan simbolik dan etis dengan inovasi sosial. Moderator menyoroti bagaimana nilai-nilai Mahdi dan Yesus dapat diterapkan dalam membangun sistem pendidikan, kepemimpinan perusahaan, dan organisasi sosial yang menekankan keadilan, empati, dan integritas. Peserta mulai menuliskan strategi dan pemikiran kreatif, membayangkan dunia di mana prinsip moral ini diintegrasikan ke dalam institusi modern. Cahaya lampu menyorot catatan yang makin padat, sementara bayangan menari perlahan, mengikuti ritme berpikir yang nyaris tak terdengar. Beberapa peserta menatap keluar jendela, di mana kabut menutupi permukaan danau yang tenang, seakan menjadi metafora dari ketidakpastian masa depan. Moderator menekankan bahwa ketidakpastian itu sendiri adalah ruang bagi tindakan moral. Figur eskatologis bukan jawaban pasti, tetapi panduan reflektif untuk menghadapi ketidakpastian. Mahdi mengajarkan integritas di tengah krisis, Yesus menegaskan kasih dan empati ketika situasi menantang. Refleksi ini membawa peserta pada pemahaman bahwa etika bukan hanya soal aturan, tetapi tentang keseimbangan antara prinsip moral dan konteks nyata. Aula kini terasa seperti medan berpikir yang hidup. Setiap gerakan pena, desahan, atau langkah kaki menandai perjalanan intelektual yang berlapis. Moderator menutup sesi dengan mendorong peserta untuk melakukan refleksi pribadi yang lebih dalam, menghubungkan pelajaran eskatologis dengan pengalaman hidup mereka sendiri, pekerjaan, keluarga, komunitas, dan tanggung jawab sosial. Kabut di luar jendela semakin pekat, seakan menekankan bahwa perjalanan moral ini tidak pernah selesai, selalu bergerak, dan terus menantang setiap individu untuk menilai diri dan lingkungannya. Seorang peserta menutup catatan, menatap ke jendela, dan berbisik lembut. "Saya rasa ini membuat saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan diri saya sendiri juga." Moderator mengangguk, membiarkan momen itu tetap hening. Energi refleksi tidak perlu diisi kata-kata. Ia hidup melalui kesadaran, penilaian moral, dan niat untuk bertindak. Aula perlahan menjadi ruang keheningan yang syarat makna. Cahaya lampu hangat tetap menyorot catatan dan wajah-wajah yang tenang, sementara kabut luar menyatu dengan malam, menciptakan atmosfer kontemplatif yang abadi. Kesadaran kolektif telah menemukan puncaknya. Peserta memahami bahwa figur eskatologis, apakah Mahdi atau kedatangan kedua Yesus, bukan hanya simbol masa depan atau doktrin, tetapi panduan moral yang mengalir ke setiap tindakan, keputusan, dan interaksi manusia. Seiring suara langkah kaki terakhir meninggalkan aula, peserta membawa pulang lebih dari sekadar informasi akademis. Mereka membawa pengalaman refleksi, kesadaran moral, dan panduan spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kabut di danau perlahan menipis, tetapi efek pembelajaran tetap melekat. Sebuah aliran pemikiran dan etika yang mengalir tanpa henti, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam jalinan kesadaran kolektif yang mendalam. Dan di sana, dalam keheningan akhir, tersirat satu pesan yang terus hidup. Figur eskatologis bukan sekadar cerita atau doktrin, tetapi cermin bagi manusia untuk menilai, membimbing, dan menegakkan moralitas dalam dunia yang selalu berubah.